Salam, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tentu kabar baik bagi kita di pagi hari yang cerah ini. Saudaraku, marilah kita mendengarkan sabda firman Tuhan, kebenaran akan firman Tuhan yang boleh menuntun kehidupan kita sebelum kita melakukan aktivitas kita di pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, sungguh kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini Tuhan. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami Tuhan, untuk kami boleh ada di pagi hari ini Tuhan, untuk menikmati nafas kehidupan serta kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami Bapa, biarlah Tuhan, kami mau mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman dan penuntun di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Bapa yang senantiasa memimpin kami dan menuntun kami serta memberikan pengertian kepada kami supaya kami mengerti dan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Urapi dan berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Engkau yang memperlengkapi di saat hamba-Mu memberitakan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, firman Tuhan bagi kita di pagi hari yang indah ini tertulis di dalam Wahyu 21 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita masih ingat jelas ketika virus COVID melanda tanah air kita, bahkan dunia. Ketika itu saudaraku, kehidupan terasa mencekam, ketakutan, bahkan kekhawatiran tentunya bercampur baur dalam benak kita. Bahkan saudaraku, perekonomian dunia merosot hingga banyak di antara kita yang kehilangan pekerjaan. Saudaraku, kehidupan kita tidak bisa bebas pada saat itu karena lockdown di mana-mana diberlakukan oleh pemerintah. Pada saat itu kecurigaan kita meningkat kepada orang-orang lain, semakin membuat kita lebih mawas diri, takut terjangkit virus COVID pada saat itu. Bahkan ketika itu saudaraku yang terkasih, banyak di antara kita yang kehilangan orang-orang yang terkasih yang telah meninggal dunia saat itu. Kesedihan dan derayan air mata kerap kita hadapi, apalagi ketika orang yang meninggalkan kita itu, kita tidak bisa melihat mayatnya, kita tidak bisa melihat jenazahnya untuk terakhir kali, karena itu suatu peraturan yang diberikan oleh pemerintah pada saat itu. Puji Tuhan saudaraku yang terkasih, tentunya karena kasih dan pertolongan Tuhan, serta waktunya Tuhan, melalui para ahli menemukan vaksin untuk menuntaskan virus COVID tersebut. Hingga hari ini dan sampai saat ini saudaraku, suasana sudah mulai kondusif. Kehidupan sudah semakin berjalan normal. Demikian pula roda perekonomian mulai bergerak. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Memang selama kita masih hidup di dunia yang fana ini, tentunya air mata selalu mengikuti perjalanan hidup kita. Dan itu nyata, saudaraku. Ketika kita dilahirkan ibu kita yang terkasih ke dunia yang fana ini, kita pasti menangis dan mengeluarkan air mata. Dan juga ketika kita menderita atau mengalami pergumulan atau persoalan di dalam kehidupan kita yang menghimpit kita, pastilah kita berderai air mata. Kita sedih, kita menangis, meratapi keberadaan kita. Saudaraku yang terkasih, sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini, kembali ditutup dengan air mata oleh keluarga, oleh orang-orang yang terdekat dari kita, oleh sahabat-sahabat kita yang mengasihi kita ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini. Demikian juga saudaraku, ketika bahagia kita mengeluarkan air mata, yaitu air mata terharu atau air mata kebanggaan, atau kerap dinyatakan bahwa itu adalah air mata kebahagiaan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, yang taat dan setia sampai akhirnya kepada Tuhan, ketika persoalan atau pergumulan di dalam kehidupan kita yang menghimpit kita, saudaraku, Tuhan yang menguasai hidup kita akan tetap menguatkan kita, bahkan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, sehingga kita dapat kuat dan kita bisa bertahan di saat mengalami pergumulan atau persoalan, bahkan penderitaan di dalam hidup kita. Ingat saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak selamanya mengizinkan penderitaan ataupun pergumulan dengan derayan air mata kesedihan di dalam hidup kita berkepanjangan. Hal ini jelas tertulis di dalam firman-Nya seperti nats renungan kita pagi hari ini, saudaraku. Percayalah, dengan iman kita kepadanya, kepada Tuhan yang kita sembah, saudaraku, pasti Tuhan akan menggantikan air mata kesedihan kita dengan air mata kehidupan yang kekal. Sehingga ketika ada lagi perkabungan atau ratap tangis dan duka cita, kita akan mampu menghadapinya. Karena Tuhan selalu menyertai orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan selalu setia dan taat akan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi untuk firman-Mu yang boleh mengajari kami dan mengingatkan kami kembali ketika persoalan-persoalan hidup menghimpit kami. Penderitaan-penderitaan yang kami alami, dan kami mau berserah sepenuhnya kepada Engkau ya Allah. Kami yakin dan percaya dengan iman kami Tuhan, kami akan mampu melaluinya bersama dengan Engkau Tuhan. Karena kami yakin tak sedetik pun Engkau pernah meninggalkan kami. Di saat kami berserah kepada Engkau ya Allah, seperti janji-Mu melalui firman-Mu pada pagi hari ini, Engkau akan menghapuskan air mata dan menggantikannya dengan penuh sukacita, sehingga keadaan kami yang lama akan berubah dengan sukacita karena Tuhan berkenan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami, berikan kami hikmat marifat supaya kami tetap menjadi orang yang setia, orang yang taat dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami juga mohon kepada Engkau ya Allah, biarlah Bapa Surgawi tetap menyertai dan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh ambil bagian
di dalam pelayanan memberitakan kabar baik tentang Engkau Tuhan. Dimanapun hamba-hambamu ini berada, di pelosok-pelosok muka bumi ini yang tidak terjangkau oleh banyak orang, biarlah Tuhan senantiasa memberikan semangat yang luar biasa, sehingga berita tentang kabar baik tentang Yesus Kristus boleh nyata di dalam kehidupan semua orang, sehingga banyak jiwa yang boleh dimenangkan dan menyatakan Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa yang baik, sebentar kami akan melanjutkan dan melakukan aktivitas kami. Biarlah penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih anugerah dari Allah Bapa, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.